Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Izinkan saya mempresentasikan analisis saya, yaitu tentang analisis kelembagaan adat pada pengelolaan hutan adat yang berada di Jambi, yaitu lebih tepatnya di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firza Rikdisti dengan NIM H4419085. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Angkatan 56. Lalu di sini ada pendahuluan. Aku akan menyampaikan bahwa di Indonesia itu ada kurang lebih 133.300 hektar total luas lahan hutan yang ada di Indonesia. Dan hutan di Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan atau rainforest yang ada di Kalimantan dan Papua. Lalu objektif yang ada di presentasi saya kali ini apa sih? Yaitu pengelolaan hutan oleh masyarakat adat memiliki nilai norma serta aturan yang harus dipatuhi dalam pemanfaatannya. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana peran kelembagaan adat yang ada dalam mengatur pengelolaan hutan adat yang ada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Kita akan masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada atribut-atribut penting dalam pengelolaan hutan adat di Provinsi Jambi. Nah, atribut-atribut penting ini itu ada dua. Pertama, ada faktor eksogen, dan arena aksi. Faktor eksogen ini ada kondisi fisik hutan adat di Provinsi Jambi. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan berfokus pada salah satu hutan adat yang ada di Provinsi Jambi yaitu Hutan Adat Dusun Mangkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Hutan adat Dusun Mangkadai atau Imbularang Dusun, sebutan mereka, merupakan bagian dari kawasan pegunungan area lain atau APL. Imbularang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Imbularang Pematang Kulim dan Imbularang Inum Sakti. Luas Imbularang Pematang Kulim seluas 109 hektar dengan batas-batas sebelah selatan dengan Sungai Mangkadai, sebelah barat dengan Kebun Gito, dan sebelah timur dengan Kebun Hatta. Nah, untuk Imbularang Inum sendiri yaitu memiliki luas 6 hektar dengan batas-batas sebelah utara dengan Kebun Marsudi, lalu sebelah selatan dengan Kebun Ian, dan sebelah barat dengan Kebun Asmadi, dan sebelah timur dengan Kebun Imam. Hutan adat Dusun Mangkadai merupakan hutan alam sekunder yang masih dijaga kelestariannya. Lalu ada karakteristik sosial masyarakat. Nah, untuk jumlah penduduk desa Temenggung itu berjumlah 1.776 orang yang terdiri dari 872 orang laki-laki dan 904 orang perempuan dengan 472 anggota keluarga. Mata pencaharian di desa Temenggung sangat beragam. Mata pencaharian yang paling dominan adalah perkebunan. Lalu ada aturan main. Nah, aturan main ini merupakan pengelolaan pada hutan adat Dusun Mangkadai yang mengacu pada 3 asas yang sudah disepakati. Yang pertama yaitu asas musyawarah mufakat, lalu ada asas perlindungan, dan yang terakhir ada asas pemanfaatan. Digunakan untuk keperluan membangun rumah dan keperluan membangun fasilitas umum lainnya. Lalu kita masuk yang bagian kedua yaitu arena aksi. Yang pertama ada situasi aksi pengelolaan hutan adat di Provinsi Jambi. Untuk Kabupaten Sarolangun sendiri masih menyimpan banyak sumber daya alam yang memadai. Begitu pula hutan. Hutan adat yang berada di Kabupaten Sarolangun ini masih banyak tersebar di setiap kecamatan yang ada dan semua masih memiliki potensi yang sangat bagus. Lalu Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat atau KPHA bersama Lembaga Adat dan Pemilihan Desa Temenggung mengelola hutan adat dan memanfaatkan hutan melalui aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Lalu ada peran dan hubungan para pihak dalam pengelolaan hutan adat. Yang pertama ada masyarakat itu sendiri, berperan dalam mendukung kebijakan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh kelembagaan adat yang ada. Lalu yang kedua ada Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat atau KPHA dan lembaga-lembaga terkait lainnya, memiliki kewenangan untuk merealisasikan dan menjaga serta mematuhi aturan dan keinginan dari masyarakat Dusun Mangkadai terhadap kelestarian dan keberlangsungan dari hutan adat. Baiklah, sekarang kita masuk di bagian sarana analisis kelembagaan hutan adat di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Nah, yang pertama ada yang namanya model rezim pengelolaan. Ini pada kasus ini, pengelolaan sumber daya hutan adat di Kecamatan Limun digunakan pendekatan top down, yaitu mekanisme pendekatan yang pemerintah sebagai aktor tinggi dalam penetapan kebijakan
dan memberikan arahan kepada tim dalam sebuah organisasi ataupun lembaga masyarakat untuk bersama mengelola sumber daya yang terdapat di suatu daerah. Lalu ada permasalahan pada model pengelolaan. Nah, masalah apa aja sih yang ada pada pengelolaan hutan adat di Dusun Mangkadai ini? Yang pertama, banyaknya oknum yang melakukan aktivitas ilegal di sekitar hutan adat Mangkadai seperti peti. Kedua, semakin luasnya kawasan perkebunan sawit di sekeliling hutan adat Mangkadai yang menyebabkan resapan air berkurang. Dan yang ketiga, kurangnya edukasi terhadap temenggung hutan adat Mangkadai yang menyebabkan mereka kurang waspada dengan kondisi yang terjadi pada hutan. Lalu ada stakeholders dalam pengelolaan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada pemerintah daerah sekitar, dan yang ketiga ada lembaga. Dari masyarakat itu berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan adat. Yang kedua ada Pemda Kabupaten Sarolangun yang memiliki kewenangan untuk merealisasikan strategi pengelolaan sumber daya hutan adat Mangkadai. Dan yang ketiga ada lembaga-lembaga adat, ada LSM, lalu juga ada lembaga penelitian. Nah, mereka mendukung pemberdayaan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar Kecamatan Limun agar lebih berkualitas serta mampu memanfaatkan sumber daya hutan yang lebih efektif dan efisien. Nah, lalu ada rekomendasi pengelolaan. Berdasarkan hal yang sudah disebutkan di atas, hal utama yang perlu dilakukan oleh semua pihak yang ada di Kecamatan Limun dengan menyelaraskan visi serta tujuan mereka untuk melestarikan dan menjaga keutuhan dari hutan adat Mangkadai. Kebijakan seperti larangan melakukan tindakan ilegal di sekitar hutan adat dengan jarak yang ditentukan oleh kesepakatan bersama sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan hutan adat. Juga memberikan edukasi dan pengetahuan lebih kepada masyarakat hutan sangatlah dianjurkan agar mereka lebih waspada dengan kondisi yang sedang terjadi di sekitar hutan. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kawasan hutan adat Dusun Mangkadai dikelola oleh Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat atau KPHA bersama lembaga adat dan pemerintah desa Temenggung. Aturan-aturan dan larangan dalam pengelolaan hutan adat dibuat agar kondisi ekologi hutan terjaga serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu ada saran, untuk hutan adat Dusun Mangkadai baiknya menjadi hutan adat desa karena sampai sekarang dalam pengembangan hutan desa terhambat karena desa ditakutkan memihak hanya kepada satu dusun. Selain itu, hutan ada baiknya tidak ditebang lagi dan dijadikan objek wisata karena akses tidak terlalu jauh dari kota dan dapat meningkatkan nilai ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.